Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulastri. Di sini saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul pengaruh konsumen dan penyebaran inovasi. Yang pertama, saya akan membahas tentang penyebaran inovasi. Penyebaran inovasi ini yaitu penerimaan konsumen terhadap produk baru pada bidang penelitian yang disebut sebagai penyebaran inovasi, yang dimana penyebaran sendiri memiliki arti atau perluasan, sedangkan inovasi sendiri memiliki pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru. Di sini ada dua proses yang berhubungan erat pada diri konsumen dalam penyebaran inovasi. Yang pertama, proses penyebaran dan proses adopsi. Inovasi tidak ada definisi atau istilah dari inovasi atau produk baru yang diterima secara universal. Sebagai gantinya, inovasi ini dapat diklarifikasi sebagai definisi inovasi yang berorientasi perusahaan, produk, pasar, dan konsumen. Definisi yang berorientasi perusahaan yaitu menggunakan pendekatan dengan orientasi ini memandang produk tertentu dari perspektif perusahaan yang menghasilkan atau memasarkannya. Jika produk itu tanda kutip baru bagi perusahaan, produk baru dianggap baru. Definisi ini mengabaikan apakah produk itu benar-benar baru atau tidak bagi pasar atau bagi para pesaing maupun para konsumen. Sesuai dengan pandangan ini, tiruan atau mendefinisikan dari produk pesaing akan memenuhi syarat sebagai yang baru. Yang selanjutnya, definisi yang berorientasi produk, di mana pendekatan dengan yang berorientasi perusahaan. Pendekatan dengan orientasi ini memfokuskan pada keistimewaan yang melekat pada produk itu sendiri dan dampak keistimewaan ini pada pola pemakaian konsumen yang telah terbentuk. Satu, kerangka yang berorientasi produk mempertimbangkan tingkat gangguan produk baru terhadap pola perilaku yang sudah terbentuk. Kerangka ini mendefinisikan ketiga tipe inovasi produk sebagai berikut. Yang pertama, inovasi yang berkesinambungan. Yang kedua, definisi yang berorientasi pasar, yang dimana pendekatan ini dari sudut jauh mana para konsumen terbuka terhadap produk baru. Seperti kita mampu memperkenalkan produk kita ke konsumen dengan memposter pamflet produk kita, dengan menuliskan description keunikan dari produk kita, seperti cara dengan berkomunikasi dengan baik dengan konsumen. Melalui itu kita dapat memberikan orientasi pada konsumen kita. Yang kedua, definisi inovasi produk yang berorientasi pasar telah digunakan berbagai studi mengenai konsumen. Produk dianggap baru jika telah dibeli oleh sejumlah calon pasar yang presentasinya relatif kecil atau pasti. Produk dianggap baru jika telah dipasar selama jangka waktu yang relatif pendek atau tertentu. Kedua definisi ini pada dasarnya subjektif, karena definisi tersebut memberi peluang pada peneliti pasar melakukan tugas menetapkan tingkat penetrasi penjualan di pasar yang menjadi sifat produk yang sebagai inovasi. Definisi yang berorientasi konsumen, walaupun ketiga pendekatan di atas berguna bagi para peneliti konsumen dalam penelitian mereka mengenai penyebaran inovasi. Beberapa peneliti lebih menyukai pendekatan yang berorientasi konsumen dalam mendefinisikan inovasi dalam konteks. Dalam konteks ini, produk atau tanda kutip baru adalah setiap produk yang dinilai calon sebagai baru. Sifat-sifat yang mempengaruhi penyebaran produk tanda kutip baru tidak mempunyai keunggulan yang sama untuk diterima konsumen. Ada beberapa karakteristik produk yang
yang kelihatannya mempengaruhi penerimaan konsumen terhadap produk baru. Yang pertama, keunggulan, yang dimana relatif kecocokan kerumitan saluran komunikasi. Kecepatan inovasi penyebar ke seluruh pasar tergantung pada banyaknya komunikasi antara pemasar dan konsumen maupun komunikasi di antara konsumen atau komunikasi lisan. Yang kedua, sistem sosial. Penyawaran produk baru biasanya terjadi di lingkungan sosial tertentu yang sering disebut sistem sosial. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq.